Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil kabir kasiran allazi anatil wujuhu likibriyaih wa azamatih. Al-hayyul qayyum allazi dabbaral kainati likibriyaih al-maqadiri allazi abda'al mawjudat wa ammaha bi ihsanihi wa rahmatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah allazi fi ta'aqubil a'yad ibratan liman waqafa inda hududih wa dawama ala ta'atih. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila Allah bi'izni fa fataha lana abwabar ruqa was-siyadah bisunnati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bid-dini wa salaka tariqa hidayatih. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para kaula muda, remaja putra dan putri, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, yang semoga kita semuanya yang hadir semua dalam suasana Idul Fitri ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Salawat dan salam hanyalah kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menuntun kita, mengajarkan kita, memberi contoh kepada kita ke jalan yang lurus, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebulan kita semua melaksanakan ibadah puasa, di mana nilai-nilai ibadah puasa hanya sekedar rutinitas menahan lapar dan haus. Tapi juga dengan ibadah puasa kita dididik secara lahiriah dan secara batiniah, di mana kita sebagai manusia selama 11 bulan makan dan minum tidak henti-hentinya, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang tidak terasa sudah 11 bulan. Lalu kita diminta untuk melaksanakan ibadah puasa, agar makanan minuman yang begitu nikmat, sedap, dan keinginan setiap orang kita tahan di siang hari. Itu dalam rangka menahan secara lahiriah. Belum lagi menahan secara batiniah. Dengan ibadah puasa kita dididik agar supaya menjadi orang yang sabar, tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, sabar menghadapi ujian, cobaan, sabar karena lapar dan haus, bahkan sabar dari singgungan-singgungan kehidupan ibu kota yang hiruk pikuknya bukan hanya banyaknya manusia, tapi mereka lewat media sosial, lewat HP masing-masing, memunculkan kata-kata yang baik,
tapi juga kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menohok, kata-kata yang membuat kita gemes dan marah. Tetapi dengan kita ibadah puasa, semuanya kita bisa tahan. Dan itu kita lakukan hendaknya bukan hanya bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pun kita lakukan akhlak yang mulia dari hasil didikan ibadah puasa. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kita ibadah puasa, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Untuk apa zakat fitrah dikeluarkan? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Penyucian bagi orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan lalai serta perkataan yang keji-keji. Selama puasa, walaupun kita sudah niat mau benar, tetapi ada saja dalam perjalanan ibadah puasa yang membuat kita kesel. Kadang-kadang amarah itu muncul dari diri kita dengan tidak diduga, baik sebagai suami maupun sebagai istri, atau melihat tingkah laku dari anak-anak kita, tetangga kita, tapi kita bisa menahan hawa nafsu. Kenapa? Itulah nilai-nilai ibadah puasa. Maka dengan zakat fitrah itu bisa disucikan mudah-mudahan. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafas. Perkataan yang keji. Kalau perkataan yang keji itu ada di lisan kita, tapi ada yang bukan di lisan kita lewat medsos. Banyak ucapan-ucapan yang keji, mencela orang, mencaci maki orang, mengadu domba. Apalagi sekarang adanya adu domba antara ulama dan habaib, karena mereka merebut tentang keturunan Rasulullah atau tidak. Dan ini sesuatu yang kontroversial, yang merugikan akan bangsa kalau tidak diselesaikan dengan cepat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ibadah puasa dengan mengeluarkan zakat fitrah tu'matan lil masakin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan ketika kita mengeluarkan zakat fitrah sebagai kewajiban orang tua dan juga kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya, yang wajib kita keluarkan zakat fitrah. Hendaknya zakat fitrah yang kita keluarkan, walaupun sudah dikeluarkan, lebih bagus mutu berasnya yang biasa kita makan. Kalau yang biasa kita makan beras yang 15.000 misalnya, atau 10.000, 11.000, giliran sedekah harusnya yang lebih mahal, yang lebih bagus. Karena kata Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak bisa menerima akan kebaikan, pahala yang benar, yang besar, kecuali kamu menginfakkan sesuatu yang kamu senangi. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian faman tasaddaqa qabla shalah fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa yang bersedekah mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id, itulah sedekah yang diterima. Kemudian wa man tasaddaqa ba'dal Id fahiya shadaqatun minas shadaqah. Tetapi kalau sedekah itu dilakukan sesudah sholat Idul Fitri, itu hanya dinilai sedekah biasa saja. Allahu Akbar walillahil hamd. Selanjutnya dalam suasana Idul Fitri ini yang sangat ditekankan kepada kita adalah untuk bersilaturahmi. Silaturahmi itu yang selama ini dilakukan adalah melalui medsos. Tidak berjumpa face to face, ya, muwajahah, dan itu kurang afdol. Bahkan dengan orang dekat kadang-kadang selamat lebarannya hanya lewat HP. Dengan bapaknya hanya lewat HP. Dengan saudaranya hanya lewat HP. Itu kurang afdol.
Usahakan supaya datang ke rumah, berkunjung, terutama kepada kedua orang tua kita yang melahirkan kita, yang mendidik kita menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Lalu kita minta maafnya, minta doanya. Setelah itu baru saudara-saudara kita yang dekat, saudara-saudara kita yang jauh, yang lebih penting lagi adalah tetangga sebelah rumah tangga kita. Dan kepada tetangga itu penting, meskipun dia bukan muslim, kita datangi. Bahkan yang lebih penting lagi, orang yang selama ini tidak pernah tegur sapa sama kita, tidak pernah ajak ngomong kita, bahkan marah sama kita, kita datangi. Jangan nungguin dia datang, kita datang duluan ke rumahnya, minta maaf, maaf. Itulah makna silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang berasal dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man ahabba ayubsatalahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimah. Barang siapa yang senang kalau rezekinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia bersilaturahim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ternyata orang yang rajin silaturahim, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Dia bertemu dengan siapa saja, bicara yang baik, yang bermanfaat, bicara bisnis, bicara mencari nafkah dan lain sebagainya. Semuanya itu akan mendatangkan rezeki apabila kita banyak yang namanya bersilaturahim. Kemudian dengan bersilaturahim juga umur kita akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, bukankah umur manusia sudah ditentukan oleh Allah? Tetapi kenapa kita masih ingin supaya panjang? Kemudian kita diminta untuk selalu silaturahim. Yang namanya takdir itu ada takdir yang mubrom, ada takdir yang muallak. Kalau takdir yang mubrom, pasti seperti Allah ciptakan kita jadi laki-laki, nggak bisa dirubah. Kalaupun dirubah, nggak normal. Tidak normal. Karena sudah ditentukan laki-laki, perempuan sudah ditentukan perempuan, dirubah jadi lesbian, itu juga tidak normal namanya. Nah, oleh karena itu, itulah yang namanya mubrom. Kalau takdir kematian seseorang, dengan silaturahmi umurnya bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya telah mendapatkan kemenangan orang yang membersihkan dirinya, baik lahiriah maupun batinnya. Wa dzakara isma rabbih, dan selalu dia ingat kepada Tuhannya dengan dimunculkan takbir berulang-ulang kali pada malam takbiran, dan kita berzikir menyebut nama Tuhan kita. Fasalla, kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan sholat-sholat lainnya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selanjutnya Allah mengatakan, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia. Oleh karena itu, tema daripada khutbah Idul Fitri ini adalah bahwa kehidupan yang glamor, kehidupan yang hedonisme adalah kehidupan yang sangat berbahaya. Pamer kekayaan, padahal kedudukannya lebih rendah dari orang tua saya. Tetapi kenapa dia lebih kaya dari saya? Kan bingung itu. Nah, ini yang terjadi sekarang, di mana manusia itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Mencari kehidupan dunia memang kewajiban kita untuk memberi nafkah keluarga. Berlebih-lebihan boleh saja asal yang halal. Tetapi karena persaingan, hedonisme, pamer kekayaan begitu banyak, mohon maaf di kalangan pejabat, kalau di kalangan pedagang, pebisnis sih mungkin enggak pamer kekayaan, walaupun ada sedikit sekali. Nah, oleh karena itu kata Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya.
wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan kamu lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kalau di dunia tidak akan lama. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina sittin wa sab'in, antara 70 tahun sampai 60 tahun, atau antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jadi kalau lebih daripada 70, bonus itu harus disyukuri. Tapi rata-rata antara 60 tahun 70 tahun itu umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali ke akhirat. Tubuh kita yang kasar ini, yang terdiri dari kepala, kulit, daging, tulang, dan isinya semua, ketika ruh dicabut oleh malaikat Israel, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter yang mana, profesor yang mana yang bisa memanjangkan umur seseorang? Kalau kematian itu sudah datang, tidak ada yang bisa menolong, kecuali amal soleh yang akan menolong kita. Ketika kita meninggal dunia, membawa kebaikan-kebaikan, baik kebaikan terhadap keluarga, terhadap masyarakat. Harta yang kita miliki selalu kita infakkan untuk kebaikan masyarakat. Itu semua yang akan menolong kita. Dan kematian itu di antara kita tidak tahu kapan kita akan mati ini. Inna hadza lapis suhufil ula. Sesungguhnya masalah ini terdapat di dalam suhuf orang-orang dulu, suhuf nabi-nabi dulu. Kemudian wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat lebih baik dan kekal. Semuanya itu suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Allahu akbar walillahil hamd. Soal hedonisme, pamer kekayaan, ini sudah terjadi di zaman dulu, terutama di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada orang yang namanya Qarun. Dia adalah saudara sepupunya Nabi Musa. Kekayaannya berlimpah ruah. Punya gudang makanan, gudang kekayaan. Kuncinya itu yang bisa bawa hanya orang-orang yang kuat-kuat saja. Dari saking banyaknya kunci gudangnya. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka Qarun keluar bersama kelompoknya, rombongannya, dalam perhiasan yang indah-indah. Pakai kendaraan unta, kuda. Kalau sekarang mobil-mobil yang mewah. Kemudian ada suara ngangingung-ngangingung. Siapa yang lewat? Semua orang pada keluar. Kemudian nonton dan lihat orang kaya yang lewat. Ketika itu Al-Quran mengatakan qala allazina yuriduna al-hayatad dunya. Lalu yang menyaksikan mengatakan, yang senang kepada kehidupan dunia, ya laitalana mislama utia Qarun. Aduh, saya sekarang ini maunya seperti Qarun. Qarun itu kaya betul, nasibnya bagus betul. Innahu lazu hazzin azim. Nasibnya baik. Itu kata orang-orang yang ingin kehidupan yang kaya. Ngiler ngelihatnya. Sehingga dia berusaha untuk mencari kekayaan dengan cara yang tidak halal. Korupsi dan lain sebagainya. Kemudian wa qala allazina utul ilma. Sedangkan orang yang punya ilmu dan beriman berkata, wailakum, celaka kamu. Karena kamu pamer kekayaan, pamer kekuasaan. Kemudian sawabul Allahi, pahala dari Allah, khairun, itu lebih baik. Liman amana wa amila sholiha, terhadap orang yang beriman dan beramal soleh. Allahu akbar walillahil hamd. Yang terakhir, terkadang orang-orang yang mempamerkan kekayaannya sombong, angkuh, kata-katanya tidak pantas karena dia merasa hebat. Oleh karena itu Nabi SAW dalam suatu hadis yang berasal dari Harisah bin Wahab radhiyallahu anhu qala, kata Harisah bin Wahab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Ingatlah oleh kamu tentang penghuni neraka. Siapa itu penghuni neraka? Kata Rasulullah, kullu utullin jawazin mustakbirin. Setiap orang yang kata-katanya keras, sombong, kaku, ingin menang sendiri, ingin hebat sendiri, dan kesombongan dengan pakaian yang mewah-mewah, pamer kepada masyarakat. Itu adalah penghuni neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim, kemudian Rasul bersabda, salah satun, ada 3 orang, ada 3 kelompok bapak-bapak, ibu-ibu, la yukallimuhumul lazi yaumal qiyamah, yang Allah tidak ajak bicara mereka itu pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, artinya mengampuni dosa-dosa mereka, tidak diampuni. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak pandang kepada mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka mendapat azab yang sangat pedih. Siapa mereka yang 3? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, syekhun zanin, orang yang tua masih genit main perempuan. Dalam penjelasannya di hadis, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang umurnya 50 tahun ke atas, masih main perempuan. Biasanya kalau yang main perempuan yang punya duit apa yang gak punya duit? Dia lupa sama istrinya, sama anak-anaknya di rumah. Itu yang disebut oleh Nabi syekhun zanin, laki-laki yang playboy, ya, mata keranjang. Mohon maaf nih agak kasar bahasanya, karena memang letak-letaknya begitu. Yang kedua, wa malikun kazzab, penguasa yang bohong. Janji tidak pernah terwujud. Janjinya 1000, yang terwujud hanya 2. Ini di sana, bukan negara kita. Kalau negara kita nggak seperti itu. Pemerintahnya, penguasanya baik-baik, adil-adil, memikirkan rakyatnya. Itu yang kedua, wa malikun kazzab, penguasa yang pembohong. Yang ketiga, wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya Allah, orang kaya sombong aja nggak boleh. Miskin, udah miskin sombong. Ada nggak di antara kita yang begitu? Nggak ada, alhamdulillah, karena orang baik semuanya ini. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Nah, oleh karena itu, tema yang saya sampaikan ialah tentang hidup bermewah-mewah, berbenggah-benggah dengan kehidupan dunia, serta memamerkan kekayaan, hedonisme, yang bahayanya, maka orang yang ingin cepat kaya, bahayanya menghalalkan segala cara. Akhirnya terjebak, masuk penjara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua merenung apa yang saya sampaikan, yang itu adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sehingga merenung dan kita tidak menjadi orang yang pamer kekayaan, menjadi orang pembohong. Jadilah orang yang akhlak mulia, punya kekayaan, kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu, menolong kepada mereka, sehingga harta kita justru makin tambah. Kenapa? Kita selalu bersedekah. Hadirin sekalian yang saya hormati, inna ahsanal mawa'idis syafiyah kalamul man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, peliharalah bangsa kami daripada segala macam kekacauan, perpecahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kekuatan dan kemampuan kepada pemimpin-pemimpin negara kami sehingga mereka bisa memimpin kami dengan adil, dengan baik. Indonesia menjadi negara yang bagus, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berlebaran ya. Mari kita bersama-sama. Ya. Maafkan ya. Barakallahu fiik. Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik.